Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Lagi asik-asik nongkrong, tahu-tahu temen lu curhat. Hidup kayaknya makin berat. Ujian kok datang aja ya ke gue ya, gak berhenti-berhenti. Kadang ditipu orang, kadang mesti kelaparan, kadang kehilangan. Sampai terlontar di mulutnya. Ya Allah, aku salah apa? Kok hidup gini amat ya Allah? Menariknya sob, saat ujian-ujian kehidupan berat kita pikul, Allah sudah jelaskan itu semua di dalam Al-Quran sob. Letaknya mulai dari surat Al-Baqarah 155. Dan ini bukan ayat biasa. Ini ayat bisa bikin kita tenang, bahkan bisa jadi kompas kehidupan saat kita mulai kehilangan arah tujuan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, dan sungguh pasti akan kami uji kalian dengan sesuatu minal khauf, dari mulai rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, was samarot, dan buah-buahan. Artinya Allah pasti akan uji kita sob dari hal-hal tersebut, mulai dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Mungkin anak zaman sekarang nyebutnya quarter life crisis gitu. Kayak stres di usia muda, ini gue mau kemana, arah tujuan gue mau kemana, hidup gue mau dibawa kemana, wasamarot, dan buah-buahan. Buah-buah di sini para ulama menyebutnya sebuah kiasan sob. Kiasan untuk sebuah hasil dari upaya-upaya yang dilakukan. Karena buah itu kan hasil dari tanaman yang ditanam kan, mulai dari ditanam, dipupuk, disiram, rutin, kerja keras, sampai akhirnya menghasilkan buah. Nah, maksudnya buah di sini itu adalah merupakan hasil dari upaya-upaya yang mungkin kita lakukan. Dan makna buah di dalam ayat ini itu menggambarkan hasil dari upaya-upaya kita yang kita sudah berupaya maksimal namun belum mendapatkan buahnya gitu sob. Di dalam ayat tadi Allah nggak menjanjikan bahwa hidup ini mudah sob, tapi Allah janji pasti kami akan uji kalian. Dari awal aja Allah udah janjiin kita tuh ujian gitu, bukan kenyamanan kayak yang bilang aku tuh udah nyaman sama kamu. Sorry, yang barusan tuh suara buaya. Musang juga gitu sih. Bedanya Allah sama musang yang satu itu, maksud gua para hidung belang yang berkeliaran di luar sana lah. Allah berjanji dan janji Allah itu pasti. BTW ayat tadi masih ada lanjutannya. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, emang sabar itu yang kayak gimana sih? Sabar nunggu kepastian yang gak kunjung pasti, sabar ngeliat tingkah laku ular kadut yang tiap hari makin jadi. Kabar baiknya Allah langsung kasih tahu definisi sabar yang Allah mau tuh seperti apa, tanpa kita harus berpikir gitu. Seperti kata terserah yang dikeluarkan oleh kaum Hawa. Sayang, kamu mau makan apa? Terserah. Oh oke, ini terserahnya kamu apa aku? Bakso mau bakso? Lagi nggak mau bakso. Nah, mikir dah lu. Oke, lanjut ke ayat berikutnya. Definisi sabar yang Allah inginkan dari kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ini nih kalimat yang biasanya sering dipakai sama pengurus masjid kalau ada orang yang meninggal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Padahal ayat ini bukan hanya ditunjukkan untuk orang yang meninggal aja gitu, tapi segala macam jenis musibah yang memang Allah berikan. Allah kasih kalimat romantis ini sob. Buat gue ini kalimat romantis banget. Misalnya pasangan lu atau cowok lu bilang gitu, sayang, kamu tuh punyanya aku. Kalau ada masalah apapun, hubungin aku, I'll be there. Oh, itu kaum Hawa tuh kelepek-kelepek udah kayak mujair keluar dari air gitu kan. Padahal bisa jadi yang ngomong tuh musang. Nah ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lu bayangin, Allah tuh bilang kamu tuh punyanya aku. Kalau ada masalah, sini curhat sama aku, bilang sama aku, kembali ke aku. Ini tuh Tuhan semesta alam sob yang bilang. Masa iya kita gak baper juga gitu saat Tuhan semesta alam udah bilang begitu? Nah, setelah kita sadar bahwa kita butuh sosoknya, butuh dia, butuh sang pencipta untuk menghadapi semua masalah ini, menariknya Allah sampaikan kabar gembira. Dan apa itu kabar gembira yang Allah janjikan? Di ayat berikutnya, Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 kabar gembira yang Allah janjiin kalau kita terkena musibah dan kita bilang dengan sabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu kabar gembiranya? Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah
orang-orang yang mendapat petunjuk. Menariknya, kalimat solawat di sini juga Allah sandangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hal itu tertuang di surat Al-Ahzab ayat 56 sob. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu artinya kita yang pendosa ini juga berpotensi mendapatkan solawat dari Allah sob. So, jangan pernah takut sama ujiannya. Karena ujian itu adalah bab awal di mana Allah ingin mempublikasikan nama kita kepada para penduduk langit sob. Bahwa kita ini miliknya, wa ilaihi roji'un, dan kepadanya lah kita akan kembali. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang layak untuk disambut para penduduk langit ketika kita kembali kelak, saat kita kembali pulang. Oke, gua anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.